Oke, selamat malam teman-teman semua yang sudah gabung. Gimana kabarnya hari ini? Halo, ada nggak nih suaranya yang sudah gabung? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, sebentar ya. Oke, sudah siap untuk belajar membahas soal tentang keperawatan gerontik malam ini? Siap, Ibu. Disilakan. Oke, teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang materi-materi dan dalam bentuk soal ya, dalam bentuk soal uji kompetensi keperawatan gerontik. Karena keperawatan gerontik, maka soal-soalnya nanti akan berfokus pada lansia gitu ya, lansia dan setting di panti gitu ya, atau di ruang rawat geriatri. Oke, saya langsung share screen aja kali ya. Siapa yang mau share? Oh ya, Mbak Niken, mau dari Ibu atau dari saya, Ibu? Dari saya ya. boleh? Silakan, Ibu. Oke. Oh, kita langsung materi ya. Langsung soal ya. Langsung ke soal aja, Mbak Niken. Langsung soal aja. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ikut paket bimbel di bimbingan bimbel harapan, itu teman-teman bisa dapat akses nih untuk melihat materi-materi gitu ya, yang nantinya akan turun ke dalam soal. Nah, bahkan soalnya tuh ada beberapa paket gitu. Kalau misalnya teman-teman ikut yang free seperti ini, mungkin soalnya yang dibahas akan beberapa kali pertemuan sama gitu ya. Tapi kalau teman-teman ikut bimbelnya, itu teman-teman pasti dapat jenis-jenis soal yang banyak berbeda gitu ya. Oke, ini ya kita langsung bahas soal yang pertama. Jadi nanti teknisnya saya akan membacakan soal, kemudian pilihan jawaban. Nanti teman-teman silakan menjawab. Akan dibuka polling oleh Mbak Nike nanti untuk teman-teman pilih jawaban dari setiap soal yang sudah saya bacakan, gitu ya. Nah setelah itu nanti kita bahas apa setiap item pilihan jawabannya itu. Kenapa pilihan jawaban yang benar itu alasannya kenapa, gitu ya. Oke ya, saya mulai baca ya untuk soal yang pertama. Seorang laki-laki 65 tahun tinggal di Panti Werda. Hasil pengkajian, pasien tersebut selalu mengeluh lelah, mengalami penurunan fungsi pendengaran, pandangannya kabur, riwayat sakit jantung, tekanan darah dan nadi rendah, menggunakan kursi roda, hingga membutuhkan bantuan total. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Keletihan, B. Kelemahan, C. Risiko jatuh, D. Risiko cedera, E. Intoleransi aktivitas. Silakan pilih pilihan Anda pada polling. Thank you, Ben. Jawaban terbanyaknya iya, Ibu. Disilakan, Ibu. Oke, pilihan jawaban terbanyaknya E ya. Ada yang menyampaikan pendapatnya, kenapa memilih pilihan jawaban E? Salah satu perwakilan yang memilih jawaban E, silakan. Siapa nih, Pipin? Pipin mau menyampaikan pendapatnya? Ayo, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kenapa memilih pilihan jawaban E, intoleransi aktivitas? Oke, belum ada kali ya. Masih belum panas nih biasanya, karena masih soal pertama. Oke, langsung saya bahas ya. Pembahasan soal nomor 1. Ya, jadi pilih jawaban yang benarnya, slide. Jawaban yang benarnya itu E ya, betul. Yang memilih intoleransi aktivitas itu betul, jawabannya adalah itu.
Kita bisa lihat di kata kunci pada soalnya ya. Di situ ada disampaikan bahwa pasiennya mengeluh lelah ya. Kemudian membutuhkan bantuan total ya, sehingga yang tepat, diagnosis yang tepat adalah intoleransi aktivitas, karena definisi dari diagnosanya sendiri adalah ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya, lelah dan butuh bantuan total. Nah, kalau keletihan kenapa bukan pilihan jawabannya? Karena kalau keletihan itu kita lihat dari definisi diagnosisnya, itu adalah penurunan kapasitas kerja fisik dan mental yang tidak pulih dengan istirahat. Jadi harusnya datanya ke arah itu ya, adanya penurunan dari kemampuan fisik atau kemampuan psikisnya pasien yang sudah istirahat tapi tidak pulih gitu ya. Sementara untuk kelemahan, pilihan kelemahan itu bukan diagnosis keperawatan, jadi sudah pasti bukan pilihan jawaban gitu ya. Tidak boleh dipilih bahkan. Nah, kemudian kalau yang C, risiko jatuh, kalau kita lihat dari definisinya, itu adalah berisiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh. Nah, tadi nggak ada tuh ya, di dalam kasus bahasan tentang kemungkinan jatuh atau pasca jatuh gitu ya, pasien. Jadi bukan itu pasti jawabannya. Nah, sementara untuk pilihan jawaban yang D, resiko cedera, kalau kita lihat dari definisinya, itu berisiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam keadaan baik. Tidak tergambarkan juga itu dalam kasus yang paling terlihat dalam kasus itu ya, itu adalah mengeluh lelah ya. Nah, kalau mengeluh lelah, kalau kita lihat di batasan karakteristik data, tanda, dan gejala, itu lebih cocok di diagnosis intoleransi aktivitas. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Mbak Niken, yuk di next yuk. Sudah Ibu, sekiranya apakah sudah terlihat Ibu? Nah, kenapa nih? Atau saya aja yang share screen ya? Masih yang lama? Atau saya aja yang Oh, boleh Ibu kalau bisa. Bentar, kayaknya sinyal saya agak putus-putus. Halo, suara saya terdengar nggak? Halo Ibu, terdengar Ibu? Terdengar ya? Bentar ya, saya ganti koneksi dulu aja ya, soalnya khawatirnya lempar lagi. Ya Ibu, baik Ibu. Baru kata Dede mah, beri apa? Sebentar, saya ganti koneksi dulu ya. Untuk sekarang apakah sudah terlihat Ibu? Oke. Oke, lanjut ya ke soal nomor 2. Seorang laki-laki 65 tahun tinggal di Pantiwerda. Hasil pengkajian, pasien tersebut selalu mengeluh lelah, mengalami penurunan fungsi pendengaran, pandangan kabur, riwayat sakit jantung, tekanan darah dan nadi rendah, menggunakan kursi roda, sehingga membutuhkan bantuan total. Apakah intervensi keperawatan pada kasus tersebut? A. Manajemen energi, B. Latihan rehabilitasi, C. Pengenalan fasilitas, D. Perawatan neurovaskuler, E. Persiapan pemberdayaan. Silakan pilih pilihan Anda pada polling. Jawaban terbanyaknya A Ibu. Boleh dibahas. Oke, jawaban terbanyak adalah A. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kenapa memilih pilihan jawaban A?
Saya Ibu, Ya, silakan. Dengan siapa? Dari mana ini, Mbak? dengan Priscilia Latuni dari Universitas Indonesia Maju, Bu. Oh ya. Jawaban yang saya pilih adalah A, yaitu manajemen energi, karena dilihat dari soal tersebut menggambarkan masalah diagnosa keperawatan adalah intoleransi aktivitas. Jadi intervensi utama pada psiki yaitu manajemen energi, Bu. Oke, good Mbak Priscilia. Ya, kita lihat pembahasannya. Slide. Ya, jawabannya betul ya, yang A. Karena ini soalnya sama dengan yang di atas ya. Sudah jelas bahwa diagnosisnya adalah intoleransi aktivitas. Kata kunci dari soalnya sama ya, mengeluh lelah dan membutuhkan bantuan total. Sehingga diagnosisnya adalah intoleransi aktivitas. Kalau kita lihat tautan dari SDKI dan PSIKI, maka intervensi yang tepat gitu ya untuk diagnosis intoleransi aktivitas, intervensi utamanya adalah manajemen energi ya. Nah, sementara kalau untuk latihan rehabilitasi, kalau kita lihat dari definisinya itu lebih ke mengajarkan kemampuan untuk memaksimalkan kesehatan dan mengembalikan kemandirian setelah sakit gitu ya. Itu tidak ada di data dalam kasus gitu ya. Kemudian kalau pilihan jawaban yang C, pengenalan fasilitas itu lebih ke memberikan informasi fasilitas layanan kesehatan yang dapat digunakan pasien. Biasanya itu kalau pasiennya nggak tahu ya proses penyakitnya harus dapat pengobatan apa, kemana berobatnya. Nah, kalau di kasus seperti itu, baru kita bisa pilih item pilihan jawaban yang C. Tapi tadi dalam kasus 2 tidak terbahas ya, datanya berbeda. Kemudian item pilihan jawaban yang D, perawatan neurovaskuler, itu lebih ke tindakan mengidentifikasi dan merawat pasien dengan gangguan sensari dan sirkulasi pada ekstremitas. Jadi di kasus harus ada tuh data pasiennya mengalami gangguan sensasi gitu ya, atau gangguan sirkulasi pada kaki tangannya mereka gitu ya, kaki tangannya pasien gitu ya. Sementara untuk item pilihan jawaban E, itu promosi latihan fisik, lebih ke memfasilitasi aktivitas fisik reguler untuk mempertahankan atau meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ada data di kasus bahwa pasiennya itu baru sembuh rawat dan ingin meningkatkan status kesehatannya gitu. Baru kita bisa pilih item jawaban yang E. Oke ya. Next ya, ke soal nomor 3. Oke. Ini soal nomor 3. Seorang perempuan 75 tahun tinggal di Pantiwerda sejak 2 tahun yang lalu. Memiliki keluhan tidak dapat mendengar dengan jelas pada kedua telinga. Keluhan tersebut membuatnya malu bertemu dengan sesama penghuni panti karena sering berbicara dengan suara yang keras sehingga khawatir menyinggung perasaan orang lain. Hasil pemeriksaan tes rinenya negatif. Bagaimana pendekatan yang paling baik dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Berbicara dengan berhadapan muka, menjaga kotak mata, dan meningkatkan volume suara. B. Berbicara langsung di telinga nenek, di telinga nenek gitu ya. Sesekali melakukan kontak mata dan meningkatkan volume suara. C. Berbicara dengan berhadapan muka, kontak mata dengan volume suara yang biasa. D. Posisi tubuh berdekatan dan berbicara keras langsung di telinga nenek. E. Berbicara dari samping nenek dengan volume suara biasa tetapi mengatakannya langsung di samping telinga. Silakan pilih jawaban Anda pada polling. Jawaban terbanyaknya A, Ibu. Boleh dibahas, Ibu. Oke, pilihan jawaban terbanyak adalah A. Ada yang menyampaikan pendapat yang memilih pilihan jawaban A? Kenapa memilih item pilihan jawaban A?
Silakan. Ayo, ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, next pilihan jawaban yang benar adalah A, gitu ya. Kalau kita lihat kata kunci yang ada di dalam soal, gitu ya, tidak dapat mendengar, malu berbicara keras, ya, khawatir menyinggung. Nah, maka dari kata kunci yang ada di dalam soal itu, maka pilihan jawaban yang benar adalah A, meningkatkan kepercayaan pasien dan tetap memberi rasa hormat gitu ya. Jadi kita berbicaranya berhadapan, menjaga kontak mata supaya dia tahu kalau kita tuh trust terhadap dia gitu ya. Kalau pilihan jawaban yang lain, item B misalnya gitu ya. Kalau yang B itu kalau kita lakukan itu akan membuat pasien jadi merasa semakin malu gitu ya. Seolah-olah dia tuh ya apa namanya harus banget berbicara di dekat dia gitu ya dengan suara yang lantang gitu ya. Nah, kalau item pilihan jawaban yang C itu pasiennya nggak akan dengar ya kalau kita duduknya berhadapan gitu ya. Tapi dengan suara yang biasa aja, pasiennya jadi nggak dengar gitu. Jadi membuat pasiennya tuh jadi semakin nggak ingin bersosialisasi nanti ke depannya. Nah, sementara item jawaban D, kenapa tidak layak untuk dipilih gitu ya? Karena jatuhnya jadi tidak sopan gitu ya dan melanggar kode etik. Dan item pilihan jawaban E juga tidak tepat karena berbicara langsung di telinga pasien itu membuat pasien semakin harga diri rendah ya dan tidak ingin bersosialisasi. Oke, itu ya untuk pembahasannya. Lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 4. Seorang perempuan 70 tahun datang ke puskesmas diantar oleh keluarganya karena mengeluh kesulitan untuk memulai tidur dan sering terbangun saat tidur di malam hari. Kepala terasa pusing, pasien tampak lemas, dan saat berjalan tidak seimbang. Apakah tes pengkajian yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Cards Index, B. Bartle Index, C. Pengkajian fungsi kognitif, D. Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI, E. Pengkajian Mini-Mental State Examination atau MMSE. Silakan pilih jawaban Anda pada polling. Jawaban terbanyak D. Ibu boleh dibahas, Ibu. Oke, jawaban terbanyak D. Siapa yang memilih jawaban item pilihan jawaban D? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Oke, kalau nggak ada, next saya bahas. Ya, benar ya. Jawabannya adalah yang D. Gampang banget ya, soalnya kelihatan di soal. Ya, kata kuncinya adalah tidur. Kemudian di item jawabannya juga udah ada yang sleep tuh ya. Jadi pasti nebak-nebak buah manggis juga bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya apa namanya soalnya berbeda dengan alat ukur yang berbeda, nah, teman-teman belum tentu bisa jawab, belum tentu bisa menebak nantinya gitu ya. Nah, ini adalah skala ukur yang bisa digunakan dalam pengkajian keperawatan gerontik ya, keperawatan lansia. Yang item pilihan jawaban A itu adalah Cards Index ya, adalah screening tingkat ketergantungan pasien. Itu biasanya dilakukan saat pengkajian pada lansia. Yang item pilihan jawaban B, Bartle Index, itu adalah alat ukur pengkajian yang berfungsi untuk mengukur kemandirian fungsional dalam hal perawatan diri dan mobilitas pada lansia juga biasanya digunakan. Nah, kemudian yang C, pengkajian fungsi kognitif, ini juga dilakukan pada lansia nih ya, untuk pemeriksaan status mental,
sehingga dapat memberikan gambaran perilaku dan kemampuan mental dan fungsi intelektual dari lansianya gitu ya. Biasanya untuk mengukur tingkat kepikunan ya, masih ingatannya masih bagus atau sudah mengalami penurunan menggunakan pengkajian fungsi kognitif ini. Nah, kemudian yang PSQI, nah ini adalah kuesioner baku ya untuk mengukur atau mengetahui kualitas tidur seseorang dalam jangka waktu 1 bulan secara subjektif ya. Jadi memang alat ukur yang dibuat gitu ya untuk mengukur kualitas tidur, dan kebanyakan lansia masalah yang muncul pada lansia itu adalah gangguan tidur. Jadi biasa digunakan ini untuk pengkajian lansia. Nah, kemudian kalau yang item pilihan jawaban E, pengkajian mini mental state examination atau MMSE, ini adalah metode screening singkat ya untuk mendeteksi gangguan kognitif. Biasanya kalau teman-teman tes perguruan tinggi atau tes sekolah kedinasan, nanti kalau mau ikutan tes CPNS, BUMN, pasti pakai mengerjakan MMSE ini, gitu ya. Oke, lanjut next soal selanjutnya. Ini soal yang kelima, ya. Laki-laki usia 60 tahun, tinggal di Panti Tresnawerda. Hasil pengkajian Bartel Index didapatkan hasil skor sebesar 98. Dapat melakukan aktivitas sendiri dengan bantuan minimal dari petugas kesehatan. Apakah kategori ketergantungan pasien pada kasus di atas? A. Self-care, B. Total care, C. Minimal care, D. Partial care, E. Intermediate care. Silakan pilih pilihan Anda pada polling. Jawaban terbanyak C, Ibu, bervariasi dengan jawaban A. Yang terbanyak C ya, Mbak ya? Benar, Ibu, C, Ibu. Oh, ya. Ada di sini yang memilih pilihan jawaban C? Mau menyampaikan kenapa memilih pilihan jawaban C? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita langsung bahas aja. Next slide. Ya, jawaban yang benar adalah D. Nah, kekecoh ya. Karena di situ ada bantuan minimal gitu ya. Jadi, kata kuncinya benar ya, aktivitas sendiri dengan bantuan minimal. Ya. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, keseluruhan item pilihan jawaban yang tertulis ya. Nah, inilah ya, kalau soal uji kompetensi itu, item pilihan jawabannya tuh nggak akan beda jauh gitu ya. Pasti item pilihan jawabannya tuh akan selalu beriringan ya. Jadi kalau ngebahasnya tentang tingkat ketergantungan, maka item pilihan jawabannya semua tingkat ketergantungan gitu ya. Kalau diagnosisnya tentang aktivitas, maka seluruh diagnosis yang akan ditampilkan ya tentang aktivitas gitu ya. Tentang respirasi, maka diagnosisnya akan ditampilkan seluruhnya item A sampai E akan respirasi gitu ya. Jadi kita harus tahu teori-teorinya, kemudian pengalaman-pengalaman prakteknya itu dibawa dalam mengerjakan soal uji kompetensi. Nah, kita lihat ya, item pilihan jawaban A gitu ya, self-care. Kalau self-care itu dari pengertiannya adalah mampu merawat dirinya sendiri secara mandiri. Berarti enggak ya, karena aktivitasnya bisa aktivitas sendiri tapi masih butuh bantuan minimal gitu ya. Total care juga bukan pilihan jawaban karena klien memerlukan bantuan perawatan sepenuhnya dan memerlukan waktu perawat yang lebih lama. Jadi benar-benar semuanya dibantu sama perawat gitu ya. Jadi bukan pilihan jawabannya. Minimal care ya. Nah, nih kalau minimal care itu klien bisa mandiri atau hampir tidak memerlukan bantuan. Itu minimal care. Sementara kalau partial care ya, klien memerlukan bantuan sebagian gitu ya. Jadi kalau masih membutuhkan bantuan, di soal tuh masih membutuhkan bantuan ya, sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Nah, sementara item pilihan jawaban yang E, intermediate care, nah kalau itu sudah unit
rawat ya jatuhnya ya. Kalau kita dirawat di UGD itu observasi ya sebelum akhirnya diputuskan untuk dirawat insentif gitu ya, intensif, dirawat inap atau bisa dipulangkan rawat jalan gitu ya. Pilihan jawabannya. Oke, sudah 5 soal kita bahas. Gimana? Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dulu sampai sini? Dari Untuk 5 teman-teman soal, yang boleh, ya. Gimana Mbak untuk Niken? teman-teman yang boleh raise hand atau unmute saja. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau ada yang didiskusikan. Dari 5 soal ini, teman-teman, coba ditulis di komen. Benar berapa jawabannya? Ada nggak yang benar semuanya? 5 soal kalian jawab dengan benar semua ada? Ada, Bu. Ada? Oke, belum ada yang mau dibahas? Kalau belum, kita lanjut ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Soal yang ke-6 ya. Perawat puskesmas saat ini sedang mengadakan program pembinaan kelompok pralansia dan lansia. Hasil survei wilayah, 40% lansia mengalami depresi ringan, 54% tinggal sendiri, dan tidak punya penghasilan tetap. Apakah upaya promotif yang dapat dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Bersama tim kesehatan lain melakukan upaya pengobatan bagi lansia yang sakit. B. Melakukan pemeriksaan kesehatan lansia secara berkala bagi lansia yang beresiko tinggi. C. Meningkatkan semangat hidup para lansia agar tetap merasa bahagia. D. Bersama tim kesehatan lainnya berupaya untuk memulihkan fungsi organ tubuh lansia. E. Mencegah apa ini? Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya komplikasi dari penyakit yang disebabkan proses menua di kalangan para lansia. Silakan pilih jawaban Anda pada polling. Jawaban yang terbanyak C bervariasi dengan D, Bu. Oke, yang paling banyak C. Siapa yang memilih pilihan jawaban C? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya kenapa bisa memilih pilihan jawaban C? Kata kunci apa yang Anda temukan di soal ini? Ayo, ada? Mungkin, Bu, meningkatkan, boleh, Bu? Ya, silakan. Dari mana? Saya Eka, Bu, dari UIMA. Oh ya, silakan Mbak Eka. Meningkatkan semangat hidup karena dilihat banyak yang tinggal sendiri, Bu. Mungkin gitu, Bu. Nggak sendiri. Ya, Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Makasih Mbak Eka. Iya, Bu. Ada lagi yang punya pendapat lain? Izin Ibu, Ya. kalau itu kata kuncinya tadi Bu depresi ringan Bu, makanya saya pilih C. Oke. Oke, Mbak Rina. Terima kasih. Ada lagi yang punya pendapat yang berbeda? Oke, kita bahas ya. Pilihan jawaban yang benar adalah yang C, betul ya. Mbak Eka dan Mbak Rina betul. Ya. Kata kuncinya adalah lansia mengalami depresi ringan. Nah, kalau depresi ringan tuh perlunya apa? Edukasi peningkatan motivasi diri ya. Nah, maka yang C pilihan jawaban yang benar. Yang A tidak bisa dipilih karena apa? Pengobatan nggak dibahas di kasus ya. Nah, kemudian yang item pilihan jawaban B juga bukan pilihan jawaban yang benar karena apa? Karena tidak ada data penyakit yang ditulis di dalam kasus ya. Fokusnya hanya depresi ringan, tinggal sendiri gitu ya. Penghasilan rendah gitu ya. Jadi udah depresi banget tuh pasti. Udahlah tinggal sendiri, susah susah untuk biaya hidup kan ya.
Jadi fokusnya di situ ya. Kemudian tidak ada bahasan kalau yang item pilihan jawaban D ya, tidak ada bahasan tentang penurunan fungsi organ di kasus. Sementara yang E juga bukan jawabannya karena tidak ada data penyakit pada kasus gitu ya. Oke, lanjut slide. Soal selanjutnya. Soal nomor 7. Seorang kakek 70 tahun dirawat di ruang geriatrik. Hasil pengkajian, mengeluh sesak, tenggorokan gatal, dan merasa sulit mengeluarkan dahak, RR 30 kali per menit, heart rate 100 kali per menit, batuk produktif, tampak sputum di hidung, auskultasi suara nafas, ronki. Apakah diagnosa keperawatan pada kasus tersebut? A. Anxiety, ansietas. B. Resiko aspirasi. C. Gangguan pernafasan. D. Pola nafas tidak efektif. E. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Silakan pilih jawaban Anda pada polling. Jawaban terbanyak 100% E, Bu. Silakan dibahas, Bu. Oke. Keren, 100% E. Ayo ada yang mau berpendapat dulu nggak nih? Kenapa pilih jawaban E semua? Ya, Bu. Ya, silakan. Kata kuncinya mengeluhkan sesak napas. Hmm. Yang satunya itu sulit untuk mengeluarkan dahak, Bu. Ya. Jadi yang lebih cocok yang E gitu ya, Bu ya. Ya, yang pola Oke, napas ada tidak. yang kenapa, Bu? Oke, ada yang punya pendapat lain? Sesak napas, sulit mengeluarkan sputum tadi kalau kata Bu Titi. Ada yang punya pendapat lain? Ada ronhi, Bu, jadi bersihan jalan napas tidak efektif Ada tambahannya. ronki. Oke, good. Oke ya, kita lihat pembahasannya ya. Jawaban yang benar adalah E, ya betul ya. Kata kuncinya satu aja, sulit mengeluarkan dahak gitu ya. Sementara data-data yang lain itu mengarah semua ya ke arah diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, berarti udah makin jago nih menentukan diagnosis yang tepat ya. Karena kalau dilihat dari item pilihan jawaban kan hampir semua adalah diagnosis yang muncul pada gangguan respirasi gitu ya, kecuali ansietas ya. Ansietas masih mungkin juga muncul, tapi tidak ada datanya dalam kasus gitu ya. Nah, kalau dilihat dari pengertian diagnosis masing-masing item pilihan jawaban ini, untuk pilihan jawaban yang A gitu ya, ansietas, itu pengertiannya adalah kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan tidak spesifik ya, akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. Jadi dia merasa terancam, kemudian membentuk coping diri gitu ya, garis pertahanannya muncul gitu ya. Itu ansietas. Data-datanya pasti kecemasan gitu ya, kemudian tampak tegang gitu pasti ya data-datanya. Ada di batasan karakteristik mayor minor. Nah, kemudian item pilihan jawaban B, kalau dilihat dari definisinya, resiko aspirasi itu lebih ke resiko mengalami masuknya sekresi gastrointestinal gitu ya. Jadi adanya cairan lambung yang naik gitu ya, atau sekresi orofaring atau benda cair atau padat yang dari dalam saluran trakeobronchial gitu ya akibat disfungsi mekanisme protektif saluran pernafasan. Jadi lebih ke arah reflux ya, reflux dari dalam tubuh, dari anggota organ di dalam tubuh gitu ya. Nah, kemudian yang C itu bukan diagnosis keperawatan malah ya, kalau dicari di psiki itu nggak ada. Nah, yang D juga bukan, karena pola nafas tidak efektif itu lebih ke ketidakadekuatan inspirasi ya, atau isapan nafas dan hembusan nafas gitu ya. Pola nafasnya. Biasanya datanya lebih ke
frekuensi nafas tuh, ya pasti digambarkannya ke arah sana. Jadi kalau yang pilihan jawaban E, kita lihat dari definisinya aja gitu ya. Ketidakmampuan membersihkan sekret tuh. Jadi kalau udah ada dahak, udah pasti yang itu, gitu ya. Pilihan jawaban yang benarnya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 8. Seorang nenek 67 tahun tinggal di Panti Werda sejak 4 tahun yang lalu. Hasil pengkajian, nenek seringkali menjawab dengan cerita yang panjang dan seringkali pembicaraannya tidak jelas arah dan tidak berhubungan dengan hal yang ditanyakan. Apakah teknik komunikasi terapeutik yang harus dilakukan pada kasus di atas? A. Empati, B. Focusing, C. Validasi, D. Mendengar, E. Klasifikasi. Silakan pilih jawaban Anda pada polling. Jawaban terbanyak B, Bu. Silakan Oke. dikasih perubahan. Jawaban terbanyak B. Ada yang memilih pilihan jawaban B yang menyampaikan pendapatnya. Kenapa memilih jawaban B? Kata kunci apa yang ditemukan? Boleh Bu, mungkin itu Bu, pembicaraannya tidak jelas arah dan tidak berhubungan. Ya. Ada lagi yang, makasih Mbak Eka. Ada lagi yang punya pendapat lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita bahas. Next slide. Jawaban yang benar adalah B, betul ya, focusing ya. Jadi kata kuncinya, pembicaraannya nggak jelas, tidak berhubungan. Betul, Mbak Eka. Wih, Mbak Eka udah makin jago nih. Ya, kayaknya selalu bersuara juga nih, soalnya beberapa kali pertemuan saya. Oke, itu ya. Jadi kita lihat dari pengertian satu persatu item jawabannya. Ya, kalau poin A ya, empati itu adalah komunikasi yang menunjukkan adanya saling pengertian antara komunikator dan komunikan. Jadi pembicara dan pendengar gitu ya, kita yang mendengarkan, kemudian ada yang berbicara, itu saling menunjukkan sikap yang mengerti gitu ya, timbang terimanya ada. Nah, itu empati. Nah, focusing itu lebih cocok karena tadi membatasi batasan pembicaraan sehingga lebih spesifik dan bisa dimengerti gitu ya. Karena kalau kemana-mana kita nggak tahu jadinya arah tujuan pembicaranya kemana, maka di-focusing. Kalau kita sedang tanya, apa yang dirasakan, Nek? Gitu ya, nanti dia jawabnya, ini keluhan, bukan keluhan malah. Saya ada teman, kemana-mana. Nah, maka di-focusing dulu gitu ya. Supaya lebih jelas dan mendapatkan apa yang kita pertanyakan gitu ya. Nah, kalau validasi itu merupakan teknik yang dilakukan jika perawat ingin memperjelas maksud ungkapan klien, gitu ya. Kadang menyebut suatu kata itu kan banyak artinya, ya. Nah, daripada kita salah mengartikan, maka kita validasi dulu, betul nggak maksudnya pergi ke sana tuh, kesananya tuh ke arah mana, ke selatan kah atau ke barat kah, gitu ya. Itu validasi namanya. Sementara kalau mendengar, nah kalau mendengar itu teknik komunikasi yang dilakukan untuk memberi ruang pada pasien menyampaikan perasaannya dengan bebas. Jadi kita yang cuma dengerin aja gitu ya, nggak usah disela, nggak usah dijeda, nggak usah di feedback ya nggak usah. Tapi kita benar-benar fokus kontak mata aja, pertahankan kontak mata ke pasien untuk mendengar. Kalau klasifikasi itu bukan bagian dari teknik komunikasi, gitu ya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 9. Seorang kakek berusia 72 tahun, tinggal di Panti Werda, hasil pengkajian, pensiunan TNI AD, selalu berpakaian rapi setiap hari, dan berganti pakaian resmi jika mengikuti kegiatan panti, dan juga sering memberikan perintah dengan suara lantang kepada sesama penghuni panti.
serta tidak mau mendengarkan arahan dari para petugas atau perawat panti karena merasa memiliki jabatan yang tinggi. Apakah gejala psikologis yang dialami pasien pada kasus di atas? A. Waham, B. Depresi, C. Menarik diri, D. Harga diri rendah, E. Post power syndrome. Silakan pilih jawaban Anda pada polling. Jawabannya bervariasi antara A dan E, Bu, tapi lebih banyak di A. Seimbang nih ya. A dan E, oh lebih banyak di A. Masih lebih banyak sekitar 16%. Oke, ada yang mau menyampaikan pendapatnya yang memilih pilihan jawaban A? Terbanyak. Pilihan jawaban terbanyak. A. Ada, Bu. Ya, silakan Pak. Dengan Pak siapa? Ya, Dari mana Pak? ini TB Wahyu Rahayu dari UIMA, Pak, Bu. Oh iya. Oh iya, ya silakan Pak. Dari UIMA ya. Jawab ini jadi eh, tidak mendengarkan arahan Mm-mm. dari petugas. Kemudian ini merasa memiliki jabatan yang tinggi. Oke. Tidak mendengarkan arahan petugas, merasa memiliki jabatan yang tinggi gitu ya Pak ya. Maka pilihan jawabannya jadi A gitu ya Pak Wahyu ya. Ya, Bu, waham kebesaran. Oke. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Ada lagi yang punya pendapat lain yang memilih pilihan jawaban A? Atau saya kasih kesempatan untuk yang memilih pilihan jawaban E? Izin Ibu, Ya, silakan. Ibu itu post power syndrome karena dia merasa memiliki jabatan tinggi karena memang dia pensiunan TNI AD Ibu. Karena kalau waham itu keyakinan atau kenyataan yang semu ya Bu ya. Karena memang Oke. dia asalnya TNI, memang jadi dia merasa memiliki jabatan yang tinggi. Seperti itu Ibu. Makanya Oke. E. Ya, siap. Terima kasih Bu Rina. Ada lagi yang punya pendapat berbeda? Nah, diskusi nih jadinya nih. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita bahas ya. Betul kali ya. Lah, Pak Wahyu jadi ragu. Jawaban yang benar adalah E, ya. Jadi kata kuncinya pensiunan TNI AD, jangan lupa ya. Ada pensiunan TNI AD-nya ya. Merasa memiliki jabatan tinggi, ya. Nah, kalau kita lihat dari definisi-definisi yang ada dari item pilihan jawaban, yang A ya, waham. Kalau definisinya ya, waham itu adalah kondisi ketika seseorang mempercayai sesuatu yang keliru, gitu ya. Kalau dia pensiunan tentara, dia merasa dia punya jabatan, keliru nggak itu? Kepercayaan yang keliru tidak? Tidak Ibu. Tidak, Bu, itu. Ya, tidak ya. Karena memang di Indonesia terutama ya, kalau tentara tuh kan pasti merasanya harus dihargai kayak gitu ya. Memang sudah hal yang wajar, yang lumrah gitu ya. Sehingga ketika dia sudah bukan lagi TNI, ya rasanya dia masih seperti itu gitu ya. Tapi bukan yang keliru ya. Tapi lebih ke yang item pilihan jawaban E, yang post power syndrome. Ini adalah keadaan ketika seseorang belum sepenuhnya menerima kondisi yang sudah tidak lagi bekerja maupun kehilangan kekuasaan dan wewenangnya. Ya, jadi sudah tidak lagi dia ada di posisi itu, tapi dia masih belum siap gitu ya. Lebih seperti itu kalau di soal. Nah, sementara pilihan jawaban yang B, depresi, bukan jawabannya, ya, karena pengertian depresi adalah gangguan mood ya atau kondisi emosional yang berkepanjangan yang mewarnai proses berpikir, berperasaan, dan berperilaku seseorang. Ya. Sementara kalau untuk yang menarik diri, ya adalah pola atau tingkah laku menghindari kontak dengan orang lain, gitu ya, situasi atau lingkungan yang penuh dengan stres,
dan dapat menyebabkan kecemasan fisik dan psikologis dari individu tersebut. Sementara kalau yang harga diri rendah, pengertiannya adalah evaluasi diri yang negatif gitu ya, berkaitan dengan perasaan lemah, tidak berdaya, putus asa, kekuatan yang rentan gitu ya, rapuh, tidak lengkap, tidak berharga, dan tidak memadai terhadap dirinya sendiri gitu ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang E, lebih tepat. Kalau waham tuh biasanya ada sisi pikirnya yang dimasukkan di dalam kasus gitu ya. Misalnya dia merasa dia itu terkucilkan gitu ya dari apa namanya, lingkungan sosial ya, atau dia merasa punya kekuatan lebih gitu ya yang tidak masuk di akal. Nah, itu waham tuh baru. Itu ya Pak Wahyu. Iya Bu, siap. Oke. Saya juga direvisi Bu. Tadi sebelum dibuka ya jawabannya udah direvisi ya Pak ya. Oke, sip. Jawabannya Bu, saya juga. Ya. Oke, lanjut. Soal terakhir. Soal nomor 10. Seorang kakek 70 tahun dirawat dengan hasil pengkajian, klien mengeluh merasa sesak, RR 28 kali per menit, hasil pengkajian perawat, batuk produktif, hasil auskultasi didapatkan suara nafas ronki, dan terdapat sputum di rongga hidung. Kakek masih bernafas spontan, namun tampak adanya tarikan dinding dada. Diagnosis keperawatan pasien tersebut adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Apakah intervensi keperawatan yang dapat dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? A. Pemberian terapi oksigen. B. Mencatat pergerakan dinding dada. C. Mengatur posisi pasien dalam posisi SIM. D. Melakukan latihan nafas dalam dan batuk efektif. E. Menganjurkan pasien untuk bernafas perlahan. Silakan pilih jawaban Anda pada polling. Jawaban terbanyaknya D, Ibu. Oke, jawaban terbanyak D. Yang memilih pilihan jawaban D, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Ayo, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kenapa pilih pilihan jawaban D? Apa yang ditemukan, kata kunci yang ditemukan di dalam kasus atau di dalam pertanyaan? Izin Ibu, Ya, silakan. intinya Bu batuk produktif dan ada suara nafas ronhi berarti ada apa ya Bu? Sputum yang sulit dikeluarkan ya Bu ya. Batuk produktif dan suara nafas ronhi Bu. Suara nafas ronki, adanya sputum ya. Itu maka lebih cocok ke yang D gitu ya Bu Rina ya. Iya Bu. Oke. Good Bu Rina. Ada lagi yang punya pendapat lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita langsung bahas. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah slide. Ya, betul D ya. Kalau kita lihat, udah jelas banget tuh di kasus. Mungkin nanti kalau di kasus uji kompetensi yang sesungguhnya nggak dimasukin diagnosisnya ya. Di situ ditulis bersihan jalan nafas tidak efektif diagnosisnya. Maka kita harus langsung kepikiran apa sih tautan SDKI psikinya ya. Kalau untuk bersihan jalan nafas tidak efektif tuh intervensi utamanya kan udah pasti latihan batuk efektif ya. Maka itu yang jadi jawabannya. Kalau tadi ada juga tuh yang memilih pemberian terapi oksigen. Ada nggak di intervensi keperawatan untuk diagnosis ini? Pemberian oksigen, ada terapi oksigen. Tapi dia masih di intervensi pendukung, ya. Nah, pastikan datanya tidak ada sputum. Kalau tidak ada sputum, bisa langsung terapi oksigen yang diberikan. Walaupun diagnosisnya ini. Tapi kalau masih ada sputum, kita kasih tambahan terapi oksigen, nah nggak efektif nanti.
intervensinya. Karena harus dibersihkan dulu jalan nafasnya. Baru nanti tambahan oksigen yang diberikan bisa dihirup dengan baik. Jadi pernafasan pasiennya kembali normal lagi gitu ya. Itu kenapa pilihan jawaban A tidak tepat ya untuk soal yang ini gitu ya, karena masih ada tadi sputumnya. Jadi lebih tepatnya yang pilihan jawaban yang D. Sementara item pilihan jawaban yang lain, kalau kita lihat di tautan ini SDKI Psikinya itu nggak ada ya, jadi sudah pasti bukan jawabannya. Gitu ya. Oke, sudah 10 soal. Ada yang mau ditanyakan dulu atau mau didiskusikan? Saya kasih kesempatan. Silakan. Ibu maaf, Ibu boleh izin bertanya. Ya, Jadi silakan. nomor Bu Rina berapa? dari mana ya, Bu Rina? Wima, Bu. Oh, Ima juga. Ya, silakan Bu Rina. Ya, Ibu, untuk tadi yang skor ketergantungan itu, Bu, Bartel Index bukan ya, Bu, ya? Lupa saya. Ya, itu ada Kalau ketergantungan CATS. CATS. Atau Ya, apa tadi, Bu, kalau yang ada Bartel Index kemandirian. kemandirian ya, Bu, yang Ya. parsial itu, Bu, apa ada batasan skornya, Bu? Misalnya Ada, Bu. sekian. Ada. Setiap skala yang tadi saya tunjukkan tuh ya, di soal nomor berapa tuh tadi yang ada CATS Index, pengkajian fungsi kognitif, Bartel Index, itu semua ada, Bu. Ada cara scoringnya, ada kategori yang harus diskor ya. Nah, itu ada di materi tuh, Bu. Tidak saya bahas di sini karena panjang nanti kalau dibahas. Oh iya Ibu, karena kan kadang, Bu, Silakan, Ibu ini nggak ikut bimbel nggak, Bu Rina? bimbel yang Heeh. saya tadi agak terlambat, Bu, masuknya. Bukan ikut ambil paket bimbel nggak, Ibu? Enggak. Kalau saya sarankan ambil, Bu, karena Ibu akan dapat e-booknya. Jadi dikasih tuh materi-materinya di sana. Oh iya. Gitu, Bu. Iya, Bu. Maaf, Oke. Ibu bimbel gimana ya, Bu? Bukannya ini bimbel ya? Iya, Ibu, Ada. yang ini kelas bimbel, Ibu, bukan kelas free yang ini. Oh, ini kelas bimbel. Oh, Iya, berarti kan ini ya, ada buat materinya nanti. tryout-nya, ada pemberian materinya Nah, kan? Nah, iya. nanti ada, Bu, di situ. Oh iya, Bu. Iya, Ibu, nanti dibaca lagi. Oke, mungkin belum dimasukin karena memang dimasukannya juga berkala ya, Bu ya, kan sampai 9 kali pertemuan ya, Mbak Niken ya. Iya, Oh, Ibu. Iya. Bu, terus Oke. satu lagi, Bu, emang untuk Ukom ini, Bu, kalau saya lihat ini ada yang D3 juga ya, Bu. Kita memang soalnya sama ya, Bu, nanti untuk D3 dan nurse itu, Bu. Kalau soal hampir sama ya, Bu, cuman di D3 itu soal diagnosis nggak akan banyak. Mereka lebih banyak fokus di soal intervensi keperawatan, SOP gitu ya. Data pengkajian pastilah ya, karena mereka juga melakukan pengkajian. Lebih ke penerapan diagnosisnya mereka yang nggak terlalu banyak soal ke diagnosis nanti. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau S1 itu ada keperawatan komunitas, D3 itu nggak ada perawatan komunitas. Itu perbedaannya, Bu Rina. Ya, Ibu, terima kasih. Oke, dengan senang hati. Baik, Ada terima lagi? kasih, Ibu. Sembari kita menunggu pertanyaan dari teman-temannya, Ibu, mungkin sekiranya apakah Ibu ada tips atau trik untuk teman-teman yang akan melaksanakan UKOM, Ibu? Oke, tips dan trik dari saya ya teman-teman, yang pasti persiapan diri ketika mau melakukan UKOM itu H-1 itu udah nggak usah lagi buka-buka materi atau belajar ngerjain soal. Justru H-1 itu teman-teman harus benar-benar fokus untuk relaksasi ya, persiapan besok supaya nggak terlalu pressure, nggak terlalu tegang gitu ya. Istirahatnya yang cukup, di H-1 itu banyakin deh ibadahnya gitu ya, minta pertolongan Tuhan. Karena kadang-kadang bukan karena nggak pinter, nggak lulus UKOM ya, tapi karena kalian udah terlalu kecapean, persiapannya tuh jor-joran di hari-hari dekat UKOM-nya gitu ya. Nah, minta restu orang tua jangan lupa gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu, paginya pastikan bangun lebih pagi, udah olahraga, udah sarapan gitu ya, jadi nggak ngantuk pas ngerjain soalnya. Karena kalau udah ngantuk kan oksigen otak berkurang ya. Kalau udah berkurang oksigen otaknya jadi mikirnya jadi lola nanti ya. Loadingnya lama gitu, mau recall pengalaman-pengalaman belajar jadi makin sulit gitu kan. Itu yang paling pertama. Nah, yang kedua ya ini dari kapan kalian persiapannya dari sekarang ini ya.
sampai minimal lah seminggu sebelum UKOM. Kalau sudah seminggu menjelang UKOM, udah deh nggak usah lagi terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan. Udah lebih banyak fokus untuk menyelesaikan urusan kampus aja gitu ya, nggak usah terlalu banyak bepergian juga. Nah, ketika mengerjakan UKOM-nya, pastikan kalian membawa peralatan yang lengkap ya, nomor ujian, KTP, tuh ya, syarat-syaratnya jangan sampai lupa. Nah, ketika udah berhadapan dengan soal, kan mengerjakan soalnya 200 soal ya teman-teman ya? 180 ya, Bu. 180 180. ya. 180 soal. Jangan membaca dari nomor 1 ke nomor 2 ke nomor 3, jangan ya. Karena teman-teman cuma punya 1 menit untuk mengerjakan satu soal. Sehingga screening dulu soalnya. Kalian baca dari nomor 1 sampai nomor 180. Kalau susah, nggak bisa nemuin kata kunci, kan setiap bimbel udah langsung diajarin ya, temukan kata kuncinya gitu kan ya. Baca soal nomor 1, nggak ketemu nih kata kuncinya, lompatin dulu ya. Soal nomor 2, kalau ketemu kata kuncinya langsung jawab, kan pasti gampang tuh ya kalau kata kunci udah ketemu. Terus sampai ke soal nomor terakhir ya, jadi temuin dulu soal yang mudah gitu ya. Jadi kalau soalnya mudah kan kemungkinan benarnya lebih besar kan. Nanti baru balik lagi ke nomor-nomor yang belum teman-teman jawab gitu ya. Sampai akhirnya tinggal tersisa soal-soal yang sangat berat gitu ya, yang nebak pun nggak ketebak gitu ya, nyari materinya pun belum dapet gitu ya. Nah udah tinggal tunggu habis waktu, tembakin aja lah. Mungkin itu kan nggak akan banyak ya, kalau 10 soal doang yang belum terjawab, yang udah benernya 170 soal kan udah pasti lolos ya, gitu kan ya. Itu saran dari saya ya untuk teman-teman semua. Jadi Baik, mudah-mudahan 1 kali tes langsung lulus. baik, terima kasih Ibu. Mungkin Mungkin teman-teman slide yang boleh on terakhir cam dulu dulu kali Mbak Ibu. Niken, saya belum bacain tuh kata Oh motivasinya. iya, sebentar. Mm-mm. Sebentar. Oh, sebentar. PPT-nya tertutup. Oh, ini. Nah, ini kata motivasi dari saya yang saya kutip dari Jackson Brown ya. Beliau menyampaikan bahwa jangan katakan Anda tidak punya waktu yang cukup ya. Karena kita semua punya jumlah jam yang sama persis ya. Setiap harinya ya. Baik itu yang diberikan kepada Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, itu kan penemu-penemu ya. Mereka punya waktu 24 jam. Beda nggak sama kita? Sama kan ya? Sama-sama 24 jam kan ya? Nah, kenapa mereka bisa jadi jenius dan menemukan inovasi ya untuk perkembangan teknologi seluruh dunia gitu kan ya? Kenapa kita enggak gitu ya? Nah, ternyata slide Mbak, ternyata mungkin manajemen waktu kita yang belum maksimal, yang belum bagus, yang belum baik gitu ya. Maka mulai sekarang teman-teman silakan manajemen waktu sebaik-baiknya. Jadikan setiap detiknya bermakna ya. Nah, ketika sudah melakukan itu ya, maka nikmat kesuksesan yang akan kalian teguk setelahnya. Gitu ya. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Mudah-mudahan memberikan inspirasi ya untuk mengerjakan soal uji kompetensi, menambah wawasan teman-teman. Itu aja Mbak Niken, saya kembalikan ke Mbak Niken. Ya, Ibu baik. Terima kasih Ibu. Mungkin sebelum kita tutup, kita berfoto bersama dulu Ibu. Untuk teman-teman boleh on cam, kita screenshot untuk foto bersama hari ini. Ya, kita tunggu nih teman-teman 10 detik ya. 10. Ayo on cam teman-teman biar kita foto bareng Ibu Ayu. 9, 8. Yuk kita foto ya Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, Bu, terima kasih sekali atas pemaparan materinya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat malam, selamat beristirahat, Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Ketemu lagi di